Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online data mining bersama saya Junta Jeniarja. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai clustering dengan algoritma K-means. Untuk algoritma K-means itu sendiri pertama kali dipublikasikan oleh Stuart Lloyd pada tahun 1984 dan merupakan algoritma clustering yang banyak digunakan. Untuk K-means bekerja dengan mensegmentasi objek yang ada ke dalam kelompok atau yang disebut dengan segmen, sehingga objek yang berada dalam masing-masing kelompok lebih serupa atau sama lain dibandingkan dengan objek dalam kelompok yang berbeda. Di mana untuk algoritma clustering itu sendiri adalah meletakkan nilai yang serupa dalam satu segmen dan meletakkan nilai yang berbeda dalam klaster yang berbeda. Untuk K-means, memisahkan data dengan optimal dengan perulangan yang memaksimalkan hasil dari partisi hingga tidak ada perubahan data dalam setiap segmentasi. Untuk K-means, bekerja dengan pendekatan top-down, di mana mulai dengan segmentasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga hasil data sebuah segmen tidak mungkin tercampur antara satu segmen dengan segmen lainnya. Untuk pendekatan ini juga mempercepat proses komputasi untuk data dalam jumlah yang besar. Algoritma K-means diterapkan pada objek yang diwakili dalam bentuk titik di dalam ruangan vektor berdimensi D. K-means mengklaster semua data di dalam setiap dimensi, di mana titik dalam segmentasi yang sama diberi cluster ID. Nilai dari K adalah masukan dasar dari algoritma yang menentukan jumlah segmentasi yang ingin dibentuk. Partisi akan dibentuk dari sekumpulan objek N ke dalam cluster K, sehingga terbentuk kesamaan objek dalam setiap segmentasi K. Untuk menghasilkan cluster yang maksimal, titik awal partisi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Karena K-means memecahkan data ke dalam segmentasi berdasarkan nilai lokal maksimum. Karena itu, pemilihan titik awal harus beralasan. Ada beberapa metode yang diusulkan oleh beberapa peneliti seperti genetic K-means. Pemilihan titik awal secara acak sebanyak beberapa kali. Kemudian metode yang paling baik adalah dengan mengukur nilai titik tengah segmentasi berdasarkan jumlah jarak terpendek antar anggota kelas tersebut. Untuk kelemahan dari algoritma K-means antara lain adalah yang pertama, perlu mengetahui jumlah segmen yang ingin dibentuk. Penentuan jumlah segmentasi ini membutuhkan pengalaman dalam melihat dan menilai jumlah segmentasi yang ada dalam data. Kemudian yang kedua, mudah terganggu dengan data yang tidak valid, karena cara kerja K-means merata-rata nilai dalam setiap segmen. Maka, data yang tidak relevan dapat mengacaukan pusat segmen. Kemudian, yang ketiga, hasil partisi dari K-means tidak memiliki nilai hierarki, sehingga tidak ada segmentasi yang lebih baik dari segmentasi lainnya. Tidak seperti yang AHC ya, Agglomerative Hierarchical Clustering, itu memiliki nilai hierarki. Untuk langkah-langkah algoritma K-means itu sendiri, yang pertama adalah kita harus menentukan berapa banyaknya klaster K. Misalkan kita ingin mengelompokkan menjadi 2, maka kita tentukan K-nya 2. Kalau ingin kita tentukan 3 kelompoknya atau klasternya, maka kita buat K-nya sama dengan 3. Untuk jumlah K-nya ini tergantung dari tujuan yang ingin kita capai nantinya. Misalkan tujuannya ingin kita klasifikasi nantinya dengan 3 kelas untuk klasifikasi ya. Kemudian sebelumnya datanya tidak ada labelnya, maka kita buat K-nya atau klasternya juga 3. Sesuaikan dengan tujuan yang ingin dikehendaki. Kemudian tentukan titik pusatnya. Titik pusat tadi ada cara dengan menentukan titik pusatnya secara random, secara acak. Kemudian hitung jarak objek ke pusat. Bisa menggunakan salah satu teknik Euclidean distance ya, menghitung jarak menggunakan Euclidean distance.
Kemudian kelompokkan objek berdasarkan jarak minimumnya. Kita ambil jarak yang paling minimum, itulah yang nantinya akan dijadikan kelompoknya. Kemudian kita cek apakah ada objek yang harus dipindah atau apakah ada yang berubah anggotanya misalkan. Kalau tidak ada maka berhenti ya, maka prosesnya sudah selesai. Tapi kalau masih ada objek yang berpindah atau yang pindah kelompoknya, maka akan diulang lagi untuk menentukan titik pusatnya, kemudian hitung jarak objek ke pusat, baru kelompokkan lagi objek berdasarkan jarak minimum. Baru dicek lagi apakah anggota klasternya ada yang berpindah lagi atau ada yang pindah klaster misalkan. Tapi kalau sudah tidak ada, maka proses iterasinya berhenti di sini. Tapi kalau masih ada, maka akan mengulangi kembali. Ini untuk penjelasannya. Kemudian saya akan membahas mengenai Euclidean distance. Euclidean distance merupakan perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean space, di mana Euclidean space diperkenalkan oleh seorang matematikawan dari Yunani sekitar tahun 300 untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Euclidean ini biasanya diterapkan pada 2 dimensi dan 3 dimensi, tapi juga sederhana kita diterapkan pada dimensi yang lebih tinggi. Untuk contohnya yang 1 dimensi, misal kita ingin menghitung jarak Euclidean yang 1 dimensi, titik pertamanya adalah 4, titik keduanya adalah min 10 misalkan. Caranya adalah kurangkan min 10 dengan 4, sehingga akan menghasilkan min 14. Cari nilai absolut dari nilai min 14 dengan cara memangkatkannya sehingga mendapatkan nilai 196. Kemudian setelah mendapatkan angka 196 diakar sehingga akan mendapatkan nilai 14. Oleh karena itu, jarak Euclidean dari dua titik tersebut adalah 14. Itu untuk contoh yang 1 dimensi. Kemudian untuk contoh yang 2 dimensi, caranya hampir sama. Misalkan titik pertama mempunyai koordinat 3,5, titik kedua ada di koordinat 5,-3. Caranya adalah kurangkan setiap koordinat ya. 3 dengan 5 dikurangkan, dan 5 dikurangkan dengan min 3. 5 dikurangi 3 ya, jadi hasilnya 2, dan min 3 kurangi min 5, jadi hasilnya min 8. Sehingga hasilnya 2, min 8. Kemudian pangkatkan sehingga memperoleh 2 pangkat dikuadratkan menjadi 4, min 8 dikuadratkan menjadi 64. Setelah itu ditambahkan ya semuanya, 64 tambah 4, hasilnya adalah 68. Kemudian setelah itu hasilnya diakar, sehingga mendapatkan nilai 8,25. Sehingga jarak Euclideannya adalah 8,25. Itu untuk 2 dimensi. Euclidean distance juga merupakan metrik yang paling sering digunakan untuk menghitung kesamaan dua vektor. Euclidean distance menghitung akar dari kuadrat perbedaan dua vektor. Contohnya misalkan seperti ini ya. Ada dua vektor sebagai berikut, vektor A dan vektor B, di mana vektor A itu 0, 3, 4, 5, dan vektor B 7, 6, 3, dan min 1. Untuk cara menghitung Euclidean distance dari vektor A dan vektor B adalah akar dari ini dikurangi ya, 0 kurangi 7 dikuadratkan, ditambah 3 kurangi 6 dikuadratkan, tambah 4 kurangi 3 kemudian dikuadratkan, tambah 5 dikurangi min 1 kemudian dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah di akar 49 tambah 9 tambah 1 tambah 36. Hasilnya kurang lebih adalah 9747. Itu adalah jarak antara kedua vektor ya, rumusnya seperti itu untuk Euclidean distance. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus perhitungan algoritma K-means. Dimana untuk contohnya misalkan kita bisa menggunakan algoritma K-means ya, nanti untuk contohnya ini dalam mengelompokkan dan untuk mencari means terbaik dari dua klaster data yang implementasinya secara dua dimensi. Contohnya seperti ini ya. Titik M1 ini misalkan pada 2,5, kemudian M2 2,5 setengah. Kemudian M3 di sini 5,3 setengah, kemudian M4-nya ada di sini M4 6 setengah dengan 2,2. Kemudian M5 posisinya ada di sini 7,3,3. Kemudian
M6 3,5 dan 4,8, dan M7 di sini posisinya 4,4,5. Kemudian ini semua titiknya ya. Ini untuk data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, atau titik yang pertama, kedua, dan ketiga sampai yang ke-7. Kemudian semua data akan dikelompokkan ke dalam, ini contohnya ya, ke dalam 2 klaster maksudnya ya. 2 klaster maksudnya. Kemudian titik pusat kedua klaster sudah diketahui. Misalkan kalau kita belum mengetahui, kita bisa bangkitkan secara random ya. Kita bisa membuat secara acak atau random. Di sini akan sudah diketahui dengan contohnya, misalkan klaster yang pertama ada di 3,4 dan yang klaster yang kedua ada di 6,4. Kemudian langkah yang pertama adalah kita harus menghitung jaraknya menggunakan contohnya di sini ya, untuk Euclidean distance. Anda bisa menggunakan contoh perhitungan yang lain, misalkan menggunakan Manhattan distance, Mahalanobis distance, atau menggunakan cosinus similarity. Untuk yang contohnya di sini, misalkan menghitung jaraknya menggunakan Euclidean distance. Kita hitung jarak ya, jarak antara titik yang pertama terhadap titik pusat klaster yang pertama. Titik pusat klaster yang pertama dengan titik yang pertama. Caranya adalah akar, tadi poinnya ada di 2 ya, 2,5. Maka 2 dikurangi titik pusatnya tadi ada di 3 ya, 3,4. Berarti 2 kurangi 3 kuadratkan tambah 5 kurangi 4 kuadratkan. Hasilnya adalah akar 2. Kurang lebih 1,41. Kemudian jarak untuk titik yang kedua terhadap pusat klaster yang pertama. Itu akar sekian ya, 2, yang kedua adalah 2,5 ya. Sehingga 2 dikurangi, karena titik pusatnya yang pertama adalah 3,4. Maka 2 dikurangi 3 kuadratkan tambah 5,5 kurangi 4 dikuadratkan. Kurang lebih hasilnya adalah 1,8. Begitu seterusnya caranya, sama untuk ke 7 titik ini ya. Ke 7 titik ini. Kemudian untuk yang selanjutnya kita menghitung titik pusat ke 7 titik ini terhadap titik pusat klaster yang kedua. Tadi kan kita sudah menghitung yang ini, bagian ini. Itu kita hitung 7 titik ini terhadap jaraknya terhadap titik pusat klaster yang pertama. Ini tadi ya, yang pertama. Kemudian yang ini kita hitung untuk 7 titik pusat 7 titik ini terhadap titik pusat klaster yang kedua. Caranya sama ya. Akar dari jaraknya ini 2 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 5 dikurangi 4 dikuadratkan. Kurang lebih hasilnya ini ya, 4,12. Kemudian 2 dikurangi 6 dikuadratkan ditambah 5,5 kurangi 4 dikuadratkan. Kurang lebih hasilnya ini 4,27. Sehingga kita hitung sampai titik ke-7, ini hasilnya 2,06. Kalau sudah, kita buat tabel seperti ini untuk hasil dari perhitungan Euclidean distance-nya. Untuk titik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7 terhadap jaraknya terhadap titik pusat klaster yang pertama dan titik pusat klaster yang kedua. Untuk M1 tadi terhadap C1 jaraknya adalah 1,41. Kemudian M1 terhadap C2 jaraknya adalah 4,12. Kemudian kita lihat sebelumnya ini ya, 1,41 dan 4,12. Kita bandingkan M1 ini lebih dekat ke C1 atau lebih dekat ke C2, karena ini jaraknya yang terpendek atau yang terkecil adalah di 1,41, sehingga M1 ini masuk ke dalam klaster C1. Kemudian M2 jaraknya 1,8 dengan 4,27, karena lebih kecil yang 1,8 ini, maka M2 juga masuk ke dalam kelompok klaster yang pertama. M3 2,06 dengan 1,18. Lebih kecil yang ini ya, 1,18 jaraknya. Sehingga M3 masuk ke dalam klaster C2. M4, M5, M6, M7 sama, kita bandingkan lebih kecil yang mana. Contohnya ini M7 1,12 dengan 2,06, lebih kecil yang 1,12, sehingga M7 ini masuk ke dalam klaster yang pertama. Sehingga hasilnya untuk iterasi yang pertama atau untuk perulangan yang pertama, anggota C1-nya adalah M1, M2, M6, M7,
dan anggota C2-nya adalah M3, M4, dan M5. Itu untuk hasil dari clustering menggunakan algoritma K-means pada perulangan yang pertama atau iterasi yang pertama. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, minimal kita perlu 2 kali iterasi atau 2 kali perulangan. Kemudian kita hitung untuk iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua kita mengulangi dari awal ya. Nah, di sini contohnya ini kalau kita tentukan lagi pusat klasternya ya. Kemudian waktu menentukan titik pusat klaster yang baru, yang sebelumnya kan diacak secara random. Tapi yang kedua ini, iterasi yang kedua ini, kita rata-rata dari anggotanya. Misalkan C1 anggotanya ada 4, berarti rata-rata dari keempat titiknya ini. Kemudian C2 ada 3 anggotanya, maka rata-rata dari 3 titiknya ini. Sehingga kita dapatkan M1 tadi titiknya di 2,5, M2 2,5,5. Maka untuk C1 ini rata-rata dari M1, M2, M6, dan M7. Ini ya, 2 tambah 2 tambah 3,5 tambah 4. Karena titiknya yang C1 ada di M1 ini 2, M2 ini 2, kemudian M6 itu 3,5, dan M7 itu 4. Maka 2 ditambah 2 ditambah 3,5 tambah 4 dibagi 4. Kemudian yang kedua, untuk Y-nya 5 ditambah 5,5 ditambah 4,8 ditambah 4,5. Ini kemudian dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 2,85 dan 4,95. Kemudian untuk C2, karena C2 anggotanya hanya 3 ya. 3 rata-rata dari M3, M4, dan M5. Sehingga M3 itu ada 5 ditambah 6,5 ditambah 7. Kemudian dibagi 3. Dan yang Y-nya 3,5 tambah 2,2 tambah 3,3. Kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 6,17 dan 3. Kemudian setelah itu kita hitung lagi ya, sama ya, menggunakan Euclidean distance. Kita hitung jaraknya M1 sampai M7 dengan titik pusat C1 yang baru. C1 yang barunya ini ya, 2,85 dan 4,95. Dan kita hitung M1 sampai M7 terhadap C2. C2-nya itu 6,17 dan 3 ya, untuk C2 yang baru. Sehingga kita dapatkan M1 ini yang paling pendek jaraknya adalah 0,76, sehingga M1 ini masuk ke dalam klaster C1 pada iterasi yang kedua ya. Kemudian M2 kita bandingkan 0,96 dengan 4,86, lebih kecil yang 0,96, sehingga M2 masuk ke C1. Begitu seterusnya sampai M ke-7 ya. Kemudian kita dapatkan hasilnya bahwa anggota C1 tetap atau sama dengan iterasi yang pertama, yaitu M1, M2, M6, dan M7. Kemudian anggota C2-nya itu juga sama dengan iterasi yang pertama, yaitu M3, M4, M5. Sehingga kesimpulannya adalah karena anggota kelompoknya tidak ada yang berubah, maka titik pusat pun tidak akan berubah dan pengelompokannya selesai. Proses clusteringnya sudah berhenti ya, sudah selesai. Seperti di tahapannya tadi, bahwa kalau tidak ada objek yang harus dipindah atau sudah fix atau sudah tetap anggotanya sama antara iterasi yang sekarang atau perulangan yang sekarang dengan iterasi yang sebelumnya, maka sudah fix, maka selesai ya, N. Tuh, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa anggota dari klaster yang pertama adalah M1, M2, M6, dan M7, sedangkan anggota pada klaster yang kedua, C2, adalah M3, M4, dan M5. Itu untuk contoh kasus penerapan clustering data dengan K-means untuk contoh yang 2 dimensi. Kemudian bagaimana untuk contoh kasus yang kedua, misalkan ada data yang real, yaitu dataset panen tanaman padi. Contohnya sebagai berikut, ada 10 data atau 10 record, di mana kolomnya ini ada luas panen, ya, atributnya luas panen dalam hektar dan jumlah produksinya. Misalkan untuk luas panen yang 1081, jumlah produksinya adalah 6142. Bagaimana kita menentukan anggota kelompoknya untuk masing-masing klaster jika dibentuk 3 klaster? Cara yang pertama adalah kita menentukan titik pusat klasternya ya. Karena ini ada 3 klaster, maka kita tentukan 3 titik pusat klaster. Kita tentukan misalkan untuk C1 itu ada di X-nya tadi yang luas panennya.
luas panennya dalam hektar, dan yang Y-nya adalah yang jumlah produksinya. Untuk C1 misalkan di 1000 dan Y-nya yang jumlah produksinya ada 10.000. Dan yang C2 ada di 500 untuk X-nya dan Y-nya ada di 5000. Kemudian C3 ada di 50 dan Y-nya ada di 100. Ini contoh sampelnya ya. Misalkan kalau dibuat secara random. Contohnya seperti ini. Kemudian langkahnya sama ya. Kita misalkan menggunakan perhitungan jarak setelah mendapatkan titik pusat klasternya. Caranya yang pertama tadi adalah kita tentukan K-nya ya. Klasternya, titik pusat klasternya ada berapa? Kita ingin membagi menjadi berapa? Kalau kita bagi menjadi 3, kemudian tentukan titik pusat klasternya ketiga-tiganya ini. Dan tentukan titik pusat klasternya ketiga-tiganya ini. Kalau sudah, kita hitung jaraknya ya menggunakan Euclidean distance. Jadi kalau ada 3 klaster, kemudian ada 10 data, maka kita menghitung 3 kali 10 ya, 30 kali perhitungan Euclidean distance. Ya, ini ya, untuk titik pusat yang pertama, kita menghitung, caranya sama ya, akar selisih jaraknya dikuadratkan tambah selisih jaraknya yang X, ini yang Y, kuadratkan juga, kemudian ini hasilnya. Ini untuk yang titik pusat pertama, kemudian ini yang data yang ke-6 sampai 10, kemudian kita hitung lagi untuk yang data 1 sampai 10 terhadap pusat klaster yang kedua. Ini ya. Kemudian kita hitung titik yang 1 sampai ke 10, data yang pertama sampai ke 10 terhadap titik pusat klaster yang ketiga. Kita hitung sama caranya dengan Euclidean distance. Kemudian kita dapatkan, kita buat tabelnya ya supaya mudah untuk menganalisa. M1 ini lebih kecil yang mana jaraknya? Oh, ternyata yang lebih kecil ini ya, 1281. Maka M1 atau data yang pertama itu akan dikelompokkan ke dalam klaster yang kedua. Kemudian yang M2 lebih kecil yang mana ini jaraknya? Oh, ternyata yang lebih kecil yang 2629 ini. Maka M2 masuk ke dalam klaster yang pertama. Begitu seterusnya sampai data yang ke-10 ini lebih kecil yang 391. Sehingga data yang ke-10 masuk ke dalam klaster yang kedua. Sehingga untuk iterasi yang pertama, hasilnya adalah anggota C1 hanya satu anggota yaitu M2. Anggota C2 ada 4 yaitu M1, M4, M9, dan M10. Anggota C3 ada 5 yaitu M3, M5, M6, M7, dan M8. Kemudian kita masuk ke dalam iterasi yang kedua ya. Iterasi yang kedua berarti kita hitung lagi titik pusat klasternya. Untuk titik pusat klasternya yang C1 karena anggotanya hanya satu, maka titik itu sendiri ya. Sebetulnya tidak usah dibagi, tidak apa-apa, berarti itu titik tersebut yaitu di yang kedua ya berarti ya. Karena ini anggota C1 itu ada di M2, sehingga titik M2 itu sendiri yaitu di 2172 dan 12354. Nah, ini maaf ya, ini typo 2172 ini ya hasilnya ini. Sehingga titik pusat klaster yang pertama yang baru adalah C1 yang baru adalah 2172 dan Y-nya ada di 12354. Kemudian untuk yang titik pusat klaster kedua yang baru yaitu karena ada 4 ya. Anggotanya berarti rata-rata dari M1, M4, M9 dan M10. Kurang lebih ini hasilnya dijumlahkan bagi 4, jumlahkan bagi 4 hasilnya adalah 953 dan 5413. Kemudian untuk anggota C3 karena anggotanya ada 5, 1, 2, M3, M5, M6, M7, M8, maka rata-rata dari kelima anggotanya ini. Rata-rata kelima, maka hasilnya adalah 115,8 dan 654. Kemudian kita hitung lagi ya, caranya sama, kita hitung berarti kita menghitung 3 kali 10 ya, 30 kali perhitungan lagi ya. Sehingga untuk 2 kali iterasi kita menghitung 60 kali perhitungan. Ini sudah didapatkan M1, ini yang paling kecil ada 739, maka M1 diklasterkan atau dikelompokkan pada C2 ya, klaster yang kedua. Kemudian M2 yang paling kecil adalah 0, maka data yang kedua atau record yang kedua masuk ke dalam klaster C1. Begitu seterusnya sampai ke M10 yang paling kecil, ini jaraknya adalah di 373 ini, sehingga data yang ke-10 masuk ke dalam klaster yang kedua. Waktu dibandingkan antara hasil iterasi yang kedua dengan hasil iterasi yang pertama,
sama ya, anggotanya tidak ada yang berubah. Sehingga kesimpulannya fix, perulangannya selesai atau clusteringnya selesai pada iterasi yang kedua dengan anggotanya yaitu C1 anggotanya M2. Kemudian C2 cluster yang kedua anggotanya adalah M1, M4, M9 dan M10. Kemudian yang cluster yang ketiga C3 anggotanya adalah M3, M5, M6, M7 dan M8. Itu untuk contoh kasus yang kedua ya, untuk perhitungan algoritma K-means dalam pengelompokan data. Itu untuk yang sesi perhitungan manualnya. Kemudian kita masuk ke dalam sesi pemrograman Python-nya untuk implementasi dalam Python-nya. Untuk sesi praktikum ini atau untuk implementasi Python-nya, kita akan menggunakan 3 contoh kasus clustering dengan algoritma K-means. Yang pertama adalah untuk clustering dengan algoritma K-means dengan menggunakan dataset bawaan dari library Python. Kemudian yang contoh yang kedua, nanti kita menggunakan contoh untuk clustering algoritma K-means dengan dataku berbentuk teks ya. Kita import data dengan bentuknya txt ini ya, data txt. Kemudian untuk yang ketiga, contoh kasus yang ketiga, kita menggunakan contoh dokumen data konsumen yang berbentuk CSV. Jadi untuk sesi implementasi dengan Python, di sini saya akan menggunakan Google Colab ya, supaya lebih mudah untuk kolaborasi bareng-bareng, yaitu secara online. Langkah yang pertama, kita contoh kasus yang pertama ini dulu menggunakan dataset library Python. Yang pertama kita import dulu untuk datasetnya ya, dari scikit-learn ini from sklearn import dataset. Kemudian kita import juga ya from sklearn.cluster import K-means. Kemudian from sklearn.preprocessing import standard scalar ya untuk standard scalarnya. Kemudian from scipy.spatial.distance import JDIS. Kemudian kita import juga matplotlib.bplot.splt nanti untuk menggambar grafik. Jadi kita import 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ya, library yang diperlukan ada 5. Kemudian kalau sudah, kita coba jalankan. Sudah, tidak ada error. Maka sudah berhasil. Yang kedua adalah kita tentukan dulu untuk ngeload dataset bawaannya ya. Kita gunakan dataset iris. Kita buat variabel baru iris sama dengan dataset.load iris ya. Kita panggil ini datasetnya. Kemudian kita masukkan dalam fitur ya untuk datanya, fitur sama dengan iris.data. Kemudian kita scatterkan plt.scatter fitur, kita ambil semua untuk kolom yang ke-0 dan kita ambil semua untuk fitur yang kedua untuk kolom yang pertama. Kemudian kita tampilkan ya untuk contoh datanya ini. Kita coba gambar ke dalam bplot ya, matplotlib.bplot. Itu menggunakan PLT ini. Coba kita jalankan. Nah, inilah persebaran datanya ya. Data iris yang bawaan dari library Python. Kalau sudah, ini contoh untuk persebaran datanya. Kemudian kita buat scalar ya, standar scalar. Supaya apa? Supaya tidak ada rentang yang terlalu jauh untuk atributnya, kita skalakan yang sama. Kita buat scalar sama dengan standar scalar yang diambil dari ini ya, dari scikit-learn.preprocessing ya. Kita ngambil dari library-nya ini. Kita ambil fungsinya yang standar scalar. Kemudian fitur standar, kemudian kita fit ya, fit transform. Scalar.fit transform. Kemudian yang kita fit adalah yang features. Fiturnya ini ya, tadi yang data irisnya tadi. Kemudian kalau sudah kita jalankan, kalau tidak ada error berarti sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat ini ya, elbow method ya. Kita ingin menampilkan untuk elbow methodnya, kita
ngambil ya from sklearn.matrix, kita import silhouette sampel dan silhouette score-nya. Kemudian kita tampung ke dalam array kosong untuk WCSS-nya. Kemudian kita perulangkan for i in range 1 sampai 11 ya. Maksudnya nanti 10 kali perulangan. K-means n cluster sama dengan i, ini K-min plus, kemudian max iterasinya 300, initnya 10 kali, random set-nya 0. Kemudian kita fitkan, transform, kemudian kita tambahkan datanya satu persatu ya, nanti secara looping. Nah, ini kita ulang dari sini ke sini. Kemudian kita plotkan ya, masukkan ke dalam gambar ini, dalam grafik, dalam pplotnya dari range 1 sampai 11 dan WCSS-nya ini. Kemudian kita tambahkan title-nya yaitu elbow method. Kemudian untuk X labelnya yaitu number of cluster, jumlah clusternya, kemudian Y labelnya adalah WCSS-nya. Kemudian kita tampilkan. Nah, kalau kita jalankan, nah ini ya, kita mendapatkan untuk number of clusternya dari 2 sampai 10 ya. 2 sampai 10, kemudian grafiknya seperti ini untuk elbow methodnya. Untuk menggambarkan dari yang mencari cluster yang terbaik itu ada di K yang keberapa. Nah, ini kita cari dengan menggunakan elbow method. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat ini ya, kita tampilkan K-min sama dengan n clusternya 4, init K-min plus, iterasi ke 300 dan initnya 10, random 10. Kemudian kita buat prediksi Y-nya, K-min fits.predict ya, kita ingin melihat untuk hasil prediksinya. Kemudian kita scatterkan, plt.scatter, kemudian fitur, kita ambil semua baris pada kolom ke-0 dan semua baris pada kolom yang pertama. Kemudian kita scatterkan K-min cluster.center ini ya. Kemudian kita masukkan ini semua 300, kemudian warnanya merah ya untuk persebarannya. Nanti kita buat titik pusat klasternya ini, nanti yang warnanya merah. Kemudian kita tampilkan. Kita coba lihat untuk hasilnya. Nah, ini ya. Jadi seperti hasilnya ini, tetapi kita tambahkan untuk titik pusat klasternya ya. Ini titik pusat klasternya ini ada 1, 2, 3 dan 4. Karena kita membuat 4 ya, titik pusat klasternya ini ya. N klasternya ada 4. Dan kita buat 4 ini warnanya merah ya. Nah, untuk perhitungannya kita ulang terus sampai 300 ya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini untuk gambar grafiknya. Itu untuk contoh kasus yang pertama, yaitu clustering menggunakan algoritma K-means dengan dataset iris bawaan dari library Python-nya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan dataset bentuknya txt ya untuk clustering algoritma K-means dengan menggunakan dataku.txt. Untuk clustering K-means dengan dataku.txt yang digunakan yaitu contohnya datanya ini. Datanya jumlahnya banyak sekali, formatnya teks, terdiri dari 2 atribut ya atau 2 kolom ini. Kemudian langkah yang pertama kita harus import library yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama kita gunakan library NumPy untuk komputasi matriksnya. Kemudian yang kedua matplotlib, import pyplot SPLT ini untuk gambarnya, untuk penggambaran grafiknya ya, untuk gambarnya. Kemudian from matplotlib.pplot import cm, kemudian kita import time dan import intertools-nya. Kemudian setelah itu kita ini jalankan dulu, tidak ada error berarti sudah berhasil. Kemudian kita import datasetnya yaitu dataku.txt ya di session storage di Google Colab-nya. Nanti kalau sudah diupload ini ya dataku.txt. Kemudian kita path-nya adalah dataku.txt. Kemudian kita loadkan np.load.txt
delimiternya adalah spasi. Kemudian kita coba jalankan. Nah, tidak ada error ya. Tidak ada error. Kemudian kita definisikan parameter k-means clusteringnya. Kita tentukan jumlah k-nya sama dengan 2. Kita ingin kelompokkan menjadi 2. Kemudian iteration counternya 0. Kita set counter untuk iterasinya 0. Kemudian input untuk datasetnya, untuk input datanya. Nah, kita coba jalankan. Nah, tidak ada error, berarti sudah berhasil. Kemudian kita buat function atau fungsi untuk inisialisasi titik pusat cluster secara random. Kita menentukan titik pusat clusternya secara random dengan menggunakan ini ya, function def init centroid, data in dan k-nya, result data in np.random.choice ini ya. Data in shape 0, kemudian k dan replace-nya false. Kemudian return-nya ke result ini. Kita ingin menentukan titik pusat klasternya ya secara random. Kita jalankan. Kalau tidak ada error, jadi sudah berhasil ya. Kemudian kita membuat function-nya, fungsi selanjutnya adalah fungsi untuk plot hasil cluster ya, per iterasi. Kita buat plot cluster result-nya, yaitu list cluster member, centroid, iteration, dan convergence-nya. Kemudian list cluster membernya simpan ke dalam n ini ya, untuk jumlahnya len-nya ini, cluster membernya untuk berapa kali, kemudian ini disimpan ke dalam n ya, untuk cluster membernya. Kemudian untuk warnanya kita menggunakan cm ini, rainbow, np dan in space. Kemudian kita buatkan figurnya ini ya, result untuk hasilnya ya. Untuk labelnya kita buat figurnya, gambarnya itu result. Kemudian plt.clv, kemudian title-nya ini iterasi ke berapa. Kemudian kita akan melihat gambar bplot-nya. Kemudian marker intertools, kemudian kita ulang ini ya, menggunakan member cluster ini, kita simpan di sini. Kemudian kita scatterkan seperti langkah sebelumnya. Kemudian kita ulang di sini for i in ring, plt.scatter ini. Kemudian jika convergent ya, convergent atau hasilnya sama iterasi yang sekarang dengan iterasi yang sebelumnya, maka ini kita tampilkan legendnya, ionnya, kemudian kita tampilkan ya. Kemudian kita post. Jika convergent sama dengan 1 ya. Jika convergent sama dengan 1, jika sudah sesuai, maka tampilkan legendnya, kemudian show. Bloknya baru kita tampilkan true. Nah, sudah, kita coba jalankan. Jalankan, tidak ada error, berarti sudah berhasil ya. Kemudian kita buat fungsi utama algoritma k-means. Kita definisikan k-means-nya ini, data dan centroid init-nya. Centroid init-nya ini tadi ya, yang ini centroid ini. Ini buat parameter ya, parameter untuk data dan centroid init-nya. Kemudian kita buat n cluster-nya sama dengan k atau banyaknya cluster. Kemudian kita simpan ke dalam iteration counter-nya, kita buat sebagai global. Kemudian centroid init-nya ini. Kemudian kita looping hingga convergent ya. Kita looping hingga convergent sampai sini ya, list cluster member centroid. Kemudian nanti bisa dicoba untuk iteration counter-nya Euclidean matrix all cluster. Kemudian kita ulangi proses untuk semua cluster sampai sini. Kemudian kita bisa hitung jaraknya menggunakan Euclidean matrix ini ya, rumusnya. Kemudian kita bisa tempatkan data ke cluster yang jarak Euclidean-nya paling dekat ya. Ini yang paling dekat kita tempatkan cluster. Kemudian kita ulang. Ini kita untuk assign data atau cluster ke dalam cluster matrix-nya. Kemudian kita hitung titik pusat cluster yang terbaru. Ini ya, untuk menghitung titik pusat cluster yang terbaru ya, rata-rata dari anggotanya sebelumnya. Kemudian kita ulang ini for i in ring. Ini kemudian kita
print iterasinya, kemudian centroidnya, kemudian kita break dari loop jika sudah convergen ya. If centroid init sama dengan new centroid.all, kita break, kemudian update titik pusat cluster dengan nilai yang baru. Kemudian setelah itu kita plot cluster resultnya, kemudian kita return ke list cluster member dan centroid initnya. Kita coba jalankan. Nah, tidak ada error ya. Kemudian kita manggil fungsi inisialisasi klasternya, inisialisasi dari klasternya. Kemudian centroid initnya sama dengan ini centroid ini ya, kita panggil fungsinya ini ya. Kemudian kita panggil fungsi k-means-nya, kemudian kita panggil untuk function yang plot hasil final cluster setelah convergen. Ya, ini yang kita panggil. Kita coba panggil ketiga fungsinya ini. Ini ya, untuk iterasi yang pertama, kemudian nanti untuk iterasi yang kedua, untuk iterasi yang ketiga, kemudian untuk iterasi yang keempat, iterasi yang kelima, iterasi yang keenam, iterasi yang ketujuh, iterasi yang kedelapan, iterasi yang ke-9, iterasi yang ke-10, iterasi yang ke-11, iterasi yang ke-12, iterasi yang ke-13 ya. Kemudian ini iterasi yang ke-14, iterasi yang ke-15, iterasi yang ke-16, kemudian iterasi yang ke-17, kemudian iterasi yang ke-18, kemudian iterasi yang ke-19 baru convergen ya. Baru convergen. Setelah ini berhenti. Sampai di sini. Nah, ini sudah berhenti untuk proses clusteringnya, berhenti pada iterasi ke-19. Baru convergen di sini. Inilah hasil akhirnya. Centroidnya ini sudah diberikan. Kemudian ini hasil clusteringnya yang terakhir. Itu untuk kasus yang kedua, yaitu clustering k-means dengan datacode.txt. Kemudian untuk kasus yang ketiga yaitu clustering k-means dengan dataset konsumen.csv ya. Untuk konsumen.csv. Nah, ini ya untuk gaji dan pengeluaran, ini ada 20 data ya, 20 record, di mana ini untuk gaji konsumen, kemudian ini pengeluarannya ya. Sehingga ada perbandingan antara gaji dengan pengeluaran ya, untuk data konsumen ya. Data pengeluaran dan data gaji konsumen. Dan angka pertama adalah kita import library yang akan digunakan ya. Di sini kita menggunakan matplotlib.pplot, kemudian numpy untuk numerik ya, untuk komunitasnya numeriknya, kemudian import pandas untuk nanti untuk import file, dan from kemudian scikit-learn ini untuk yang clusteringnya menggunakan k-means. Kita import 1, 2, 3, 4 ya, 4 library ini yang dibutuhkan. Nah, yang kedua kita import datanya tadi ya, konsumen.csv. Nah, ini kita upload ke session storage-nya Google Colab. Sini ya, kita upload session storage-nya data konsumen.csv. Nanti kalau sudah, kita jalankan library-nya ini dulu. Nah, kalau tidak ada error berarti sudah berhasil. Kemudian menyiapkan data dan memanggil datasetnya. Coba datasetnya ini ya, key-nya berarti ini gaji dan pengeluaran. Data type-nya adalah objek. Kemudian kita coba panggil 5 data utama ya, dimana masukkan ke dalam dataku untuk data frame-nya. Kita panggil 5 data yang pertama. Kita jalankan. Nah, ini 5 data yang pertama ya. Yang pertama 2.500, gajinya, pengeluarannya 1.750, kemudian yang kelima ini gajinya 4.400, pengeluarannya 3.200. Kemudian kita coba konversikan ke data array-nya. NP dan as array ya, dataset. Kita coba jalankan. Nah, ini kita sudah buat dalam format array untuk 20 data. Kemudian kalau sudah, kita menampilkan data dalam bentuk scatter plot ya. Kita buat plt.scatter untuk semua barisnya pada kolom ke-0 dan semua barisnya pada kolom ke-1. Kita labelnya true position, kemudian X labelnya gaji, labelnya pengeluaran, Y labelnya pengeluaran, kemudian untuk title-nya adalah grafik penyebaran data konsumen. Kemudian kita coba tampilkan. Kita coba tampilkan. Nah, hasil scatter penyebarannya datanya seperti ini ya. Ini kita sudah berhasil untuk menampilkan data dalam bentuk scatter plot. Kemudian kita
aktifkan k-means dengan jumlah k sama dengan 2. Kita contoh ya. K-means sama dengan k-means, ini yang menggunakan function dari library scikit-learn. Coba jalankan, kemudian kita fitkan ya. Di sini kita sudah berhasil untuk memanggil fungsinya k-means. Kemudian kita menampilkan nilai centroid yang digenerate oleh algoritma ya. Kita membuat titik pusat klasternya yang sudah di-generate langsung. Nah, ini titik pusat klasternya ya. Ini yang pertama, titik pusat klaster yang pertama, ini titik pusat klaster yang kedua. Karena kita tentukan K-nya 2 ya. Maka titik pusat klasternya ada 2, C1 ini, dan ini C2-nya. Kemudian kita plot data poinnya untuk memvisualisasikan hasil klasterisasi data konsumennya. Kita scatterkan lagi untuk X-nya pada kolom ke-0 dan X-nya pada kolom ke-1. Nah, kita buat warna ya untuk rainbow-nya dari gaji dan pengeluaran. Ini untuk kita membuat labelnya, title-nya, grafik hasil klasterisasi data gaji dan pengeluaran konsumen. Kemudian kita tampilkan. Coba kita jalankan. Nah, maka ini hasilnya ya. Nah, ini untuk klasterisasinya. Ini untuk klaster yang pertama merah, yang kedua yang warnanya ini ya, ungu ini. Kalau sudah, kita coba memvisualisasikan hasil klasterisasi dengan centroid ya. Kita buat untuk visualisasinya ini sama seperti yang di atas ini, tapi kita tambahkan untuk titik pusat klasternya ini ya. Titik pusat klasternya ini secara random. Kita buat warnanya nanti, titik pusat klasternya warnanya hitam. Kemudian ini gaji, pengeluaran ini sama ya, grafik hasil klasterisasi data gaji dan pengeluaran konsumen, tetapi ada titik pusat klasternya ini. Kita coba tampilkan. Dan coba kita tampilkan. Nah, inilah hasilnya dengan titik pusat klaster yang pertama ada di sini dan titik pusat klaster yang kedua ada di sini. Itu yang dapat saya sampaikan untuk contoh kasus implementasi Python ya, untuk contoh clustering data menggunakan algoritma k-means. Untuk kasus yang pertama menggunakan dataset bawaan library Python, kemudian yang kedua contoh clustering data dengan k-means dengan contoh data set.txt ya, formatnya teks. Kemudian yang ketiga contoh datanya menggunakan format CSV ini ya, clustering algoritma k-means dengan konsumen.csv ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.